Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, berjumpa kembali dengan Pak Yasin. Bagaimana keadaan kalian semua? Baik ya, pastinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan daring ini menambah kasana keilmuan kalian. Meskipun kita jaraknya jauh, kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka melalui daring. Video ini semata-mata untuk belajar kalian di rumah. Selain ada buku bahan ajar seperti buku paket di rumahnya, ini Pak Yasin tambahi dengan video pembelajaran, video daring. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan eh, pelajaran pendidikan agama Islam ini hari ini berjalan dengan lancar. Liridhoilah bisafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, berdoa mau belajar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, tujuan belajar pendidikan agama Islam pada hari ini yaitu indahnya keragaman. Kita belajar tentang indahnya keragaman. Keragaman itu apa? Keragaman itu bermacam-macam. Keragaman itu banyak ragam, banyak ragam. Ini namanya keragaman. Keragaman dari segi apa? Segi jenis kelamin, karakter, sikap, sifat. Nah, ini namanya keragaman. Budaya, adat istiadat, suku, bahasa. Ini namanya keragaman. Nah, keragaman yang kita bahas pada pendidikan agama Islam hari ini yaitu keragaman tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan agama lain selain Islam. Nah, keragaman oleh Allah, keragaman yang Allah perintahkan di sini yaitu terkait keragaman bagaimana kita bisa menjaga akidah kita agar tetap kita tidak terpengaruh oleh isu-isu intoleransi. Ya, jadi kita harus menjaga keragaman. Dengan cara apa? Nah, ini nanti kegiatan pembelajaran pada hari ini nanti Pak Yasin jelaskan ya. Kita mulai dulu dengan keragaman. Keragaman, keragaman ini perbedaan yang sunatullah. Jadi Allah itu memberikan keragaman ini yaitu sunatullah. Sunatullah itu bagaimana? Ya iya, ciptaan Allah semuanya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Karakternya juga berbeda, mulai dari pembentukan fisik maupun non-fisik. Ya, itu semuanya berbeda. Nah, itu sunatullah. Hanya Allah yang tahu. Nah, di Indonesia, di Indonesia ini negara yang keragamannya itu banyak. Mulai dari keragaman suku, agama, budaya, dan yang lain sebagainya. Bahasa juga, juga banyak di Indonesia. Nah, tujuan Allah dengan adanya keragaman ini yaitu supaya manusia saling mengenal, saling eh, memahami bagaimana sih orang tersebut, bagaimana orang lain. Jika kita tidak mengenal, maka ya apa kita apa namanya bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini indahnya keragaman. Di indahnya keragaman kita diajarkan yaitu hal-hal yang baik di dalam Islam, yaitu Islam mengajarkan rahmatan lil alamin.
Nah, ini yang bawa siapa? Yang bawa misi rahmatan lil alamin yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi kita, nabi umat Islam. Nah, bagaimana rahmatan lil alamin ini? Nah, rahmatan lil alamin ini yaitu membawa rahmat, membawa berkah, membawa kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nah, ini tauladan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini yaitu ajaran kebaikan dari nilai segi agama Islam sendiri. Dan ada banyak sekali, meskipun tidak beragama Islam, tapi Pak Yasin yakin agama-agama lainnya itu juga mengajarkan suatu kebaikan. Nah, wajib kiranya kita harus saling tolong menolong. Nah, poinnya apa? Poin dari keberagaman ini yaitu yang paling utama bahwasanya meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap tolong menolong. Nah, itu intinya, inti dari keragaman ini. Kemudian toleransi. Tadi keragaman itu identiknya dengan apa? Keragaman itu identiknya dengan toleransi. Toleransi yang bagaimana? Nah, di bab 3 ini, anak-anak belajar yaitu terkait indahnya keberagaman, yaitu antar umat beragama, yaitu toleransi antar agama. Bagaimana toleransi yang seharusnya kita lakukan? Ya, toleransi kita menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh mengganggu ibadahnya orang lain yang beda agama dengan kita. Sebelumnya, Pak Yasin akan jelaskan yaitu toleransi. Toleransi artinya sifat atau sikap toleran. Toleran memiliki arti bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, tenggang rasa, membolehkan, atau membiarkan. Nah, ini pendapat, pandangan, kepercayaan, dan hal-hal yang berbeda. Maksudnya terkait keberagaman itu sendiri. Setiap agama mengajarkan toleransi. Nah, tidak hanya agama Islam saja, agama lain pun diajarkan juga harus toleransi. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Tidak ada agama yang mengajarkan suatu hal yang tidak baik. Ya, semuanya agama itu baik. Tinggal orangnya saja bagaimana memiliki sikap toleransi. Nah, selanjutnya, anak-anak, sikap toleransi yang bagaimana yang harus kita lakukan dengan agama yang berbeda dengan kita atau agama lain. Nah, di Indonesia banyak sekali agamanya, ada 6 agama. Apa saja? Pertama mayoritasnya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha. Nah, ini agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita harus menjaga sikap toleransi antar agama tersebut? Yang pertama, yaitu dengan cara tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. Nah, ini tidak boleh. Ketika kita memiliki teman yang berbeda agama, kita melarang-melarang untuk beribadah. Ini tidak boleh. Kita mengganggu ibadahnya, ya juga tidak boleh. Itu antar agama. Terus sikap yang selanjutnya, yang kedua yaitu tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Allah tidak menghendaki. Allah itu tidak memperbolehkan kita memaksa orang lain untuk masuk ke agama kita, agama Islam. Itu tidak boleh. Rasulullah pun sama. Rasulullah pun menganjurkan bahwasanya apabila ada orang yang beragama lain ingin masuk ke agama Islam, Rasulullah menyuruh untuk keluar dari agamanya yang saat ini dianutnya. Kalau sudah keluar, maka kemudian diperbolehkanlah masuk Islam dengan tanpa adanya paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Ini Rasulullah mengajarkan demikian. Yang ketiga yaitu tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Kita tidak boleh menghina agama lain.
Seperti contoh, mohon maaf, wah itu agamanya menyembah ini, nah, tidak boleh. Oh itu cara beribadahnya seperti ini, kok beribadahnya seperti itu ya? Itu salah, bukan seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini namanya mencela, menghina agama lain. Ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya, anak-anak, sikap toleransi yang berikutnya yaitu menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang pertama, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Toleransi yang pertama tadi yaitu toleransi antar umat beragama. Toleransi yang kedua yaitu tentang menghargai dan menghormati perbedaan agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang beragama lain. Kita harus sama. Ini terkait agama. Terus menghargai, menghormati dengan perbedaan yang lain bagaimana caranya? Nah, di sekolah kita mungkin banyak sukunya suku Osing, ada yang suku Jawa, mungkin Madura sedikit. Nah, ini tidak boleh antar suku ini saling mengejek. Oh, itu anaknya orang ini. Hal semacam itu tidak diperbolehkan karena nanti memicu apa? Memicu pertengkaran. Nanti dapat memecah belah persatuan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Allah pun melarang kita untuk bermusuhan. Rasulullah pun juga sama. Rasulullah tidak memperbolehkan kita untuk bercerai. Bercerai-berai maksudnya itu bertengkar. Nah, tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Kita senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun berbeda agama. Nah, ini kita harus saling menolong. Yang ketiga, kerjasama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari raya. Nah, boleh kita membantunya, tapi kalau kita ikut masuk beribadat, beribadah atau ingin mengikuti peribadatan agama lain, kita tidak diperbolehkan. Kalau hanya sebatas kita membantu kegiatannya saja, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau kita sudah masuk mengikuti kegiatan ibadahnya agama lain, kita tidak diperbolehkan. Namanya itu juga mengganggu karena kita agamanya lain dengan mereka. Nah, kita tidak diperbolehkan mengikuti ibadahnya agama lain. Nah, baik anak-anak, berhubung penjelasan dari indahnya keragaman sudah selesai, kalian pelajari lagi di rumahnya. Jangan sampai kalian tidak belajar meskipun keadaannya seperti ini. Kalian harus tetap belajar. Jangan malas-malasan. Karena nanti apabila kalian malas, yang rugi kalian sendiri. Ya. Rajin belajar, pantang menyerah, semangat terus. Diusahakan sebelum dan selesai memulai sesuatu atau pekerjaan atau kegiatan atau rutinitas, diusahakan berdoa terlebih dahulu. Berdoanya yang simpel-simpel saja. Berdoanya yaitu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, cukup sekian materinya. Nanti dipelajari lagi, di buku paketnya juga dibaca lagi. Ini hanya penjelasan saja, penjelasan Pak Yasin terkait mata pelajaran pendidikan agama Islam, babnya yaitu indahnya keragaman. Kenapa kalau tidak, kenapa harus dijelaskan? Karena situasinya seperti ini. Kalau kalian nanti belajar sendiri, kalian tidak memahami materi yang ada di buku paket. Jadi perlu ada penambahan materi daring seperti ini. Meskipun kita jauh, tapi insya Allah hati Pak Yasin, hati kalian pasti terasa dekat. Itu saja anak-anak yang bisa Pak Yasin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.